Baik, kita masuk soal yang berikutnya 2.20. Soalnya demikian, ya. Kita minta hitung reaksi peletakan di ini. Ya. Kita gambar dulu, kita gambar kembali. Nah, kita bisa copy aja yang ini. Salin aja di sini. Ya. Ini kalau kita lihat dari beban yang ada, bebannya ini tegak lurus terhadap elemen kita, batang yang miring ya. Nah, ini reaksi, ini titik A adalah berupa sendi. Jadi ini peletakannya sendi, saya sebut R A Y. Kemudian ini R A X. Nah, kemudian kita punya roll mengikuti arah tegak lurus terhadap batang ya. Jadi ini rollnya, jadi rollnya gini. Ini adalah saya sebut RB, karena arahnya bukan ke arah X ya, gitu ya. Nanti ini kita harus proyeksi ke arah ini, dan kita proyeksi ke arah, ya. Jadi ini akan menjadi RBY dan ini RBX. Oke ya. Nah. Resultan gaya dari ini, ada yang tahu? Beban trapesium. Nah, kalau ketika kalian tidak tahu, sudah kita mudahkan saja, jangan dibikin susah. Jadi kita bagi ini menjadi gini. Gitu. Kita bagi, ya. Jadi nanti yang sisanya yang ini itu sebesar 5 kurang 3, 5 kurang 2 dapat 3 cube feet. Oke? Nah, maka kita punya dua resultan. Resultan yang beban terbagi rata dan yang segitiga. Kalau yang ini terjadi arah kerjanya di sini gini. Ini arahnya gini. Nah, kurang lebih di sini. Ya. Ini yang saya sebut ini R1-nya. R2-nya di sini, yang ini segitiga. Ya. R2. Karena kalau segitiga 3/3 dari yang tinggi dan 2/3 dari ini. Nah, ini kita bisa, ini kan 24 feet, tingginya 10 feet. Jadi miringnya berapa sesungguhnya? Panjang miringnya berapa? Ya. Ini kita bisa lakukan dengan kemudian karena kita punya batang miring seperti ini, mau tidak mau kita juga harus proyeksi. Ya. Ini juga harus kita proyeksi. Ini kita proyeksi, yang ini proyeksi ke sini, ini proyeksinya demikian. Jadi saya sebut ini R1Y, ini R1X. Ini juga tentu kita proyeksi ke sini dan ke sini. Nah, ini kita sebut R2Y dan ini adalah R2X. Ya. Nah, kalau kita lakukan demikian, kita tidak usah pusing dengan yang miringnya. Berapa panjang miringnya? Tidak usah terlalu pusing dengan panjang miringnya. Tapi tetap kita perlu. Mengapa? Karena kita menghitung resultannya. Jadi resultannya yang dipakai adalah panjang miring. Ya, bukan panjang yang 24 feet. Nanti kalau jarak titik pusat daripada R1 itu di sini adalah terbagi. Jadi ini kalau kita bagi yang ini posisinya, ini kalau saya tarik garis gini. Jadi ini dia membagi dua. Ini menjadi 12 feet, ini 12 feet. Ya. Nah, titik kerjanya R1.
Kemudian yang titik kerja R2 juga ini kalau saya tarik garis gini, ini di sini itu adalah sepertiga daripada 24. Sepertiga dari 24 adalah 8 feet. Ya. Ini 12. Ya. Ya. Nah, kita sudah punya ini. Tapi tetap kita butuh R-nya. R-nya berapa? Kan kita punya ini. Ini kita 24. Ini 10. Ini berapa? 24 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2. Ya? Dapat berapa? Akar 24 pangkat 2 tambah 100. Dapat 26 feet. Ini feet. Oke? Nah, sudut kita ini adalah yang kita sebut alfa. Ya. Nah, untuk memproyeksinya kita tidak perlu menggunakan sudut, pakai aja. Jadi kalau kita tulis sin alfa itu akan sama dengan 10 berbanding 26, atau kalau kita bagi 5 dapat 2. Tidak boleh bagi 5. Kita bagi 2 dapat 5. Bagi 2 dapat 13. Kalau cos alfa sama dengan 24 per 26 sama dengan kita bagi 2 dapat 12, bagi 2 dapat 13. Itu ya. Nah, sudah. Sekarang kita berarti RBY kita bisa hitung. RB-nya berapa? Ini supaya tidak tertumpuk di situ, kita hitung jadi RB. Saya pakai warna merah ya. Jadi RBY sama dengan sin atau cos? Nah, jadi kalau kita sudut kita adalah ini, sudut kita ini adalah alfa. Jadi kalau ini 90 derajat, jadi ini alfa, yang sudut itu yang alfa. Oke? Nah, kalau sudut itu alfa berarti RBY adalah RB kali cos RB kali cos theta, cos alfa, atau sama dengan 12 per 13 RB. Nah, RBY sama dengan itu menjadi RB kali sin alfa sama dengan 5 per 3 RB. Nah, selanjutnya kita punya lagi R1Y sama dengan, nah kita hitung R dulu. R kita berapa? Kita hitung R dulu. R kita berapa? R kita sama dengan berarti bebannya adalah R1 ya, 2 dikali dengan 26 dapat 52 kip. Kemudian R2 kita sama dengan 1/2 dikali dengan 26 kali 3. Dapat 13 kali 3 39 ya. 39 kip. Ya. Nah, sudah. Nah, dari sini baru kita hitung, kita punya R1Y sama dengan R1Y sama cara berpikirnya ya. Jadi sudut yang dimaksud dengan alfa itu adalah sama dengan yang posisi RB. Ya, sama ya. Jadi sudut alfanya adalah yang ini, sudut alfanya. Ini alfanya. Ya, itu sudut alfanya. Berarti kita punya R1Y itu sama dengan R1 dikali dengan cos alfa. Itu sama dengan
12 per 13 kali R1 nilainya ada 52 sama dengan 52 kita bahagi 13 dapat 4 ya. 4 kali 12 dapat 48 kip. Oke. Nah, kemudian kita punya R1X itu sama dengan 5R1 dikali sin alfa atau sama dengan 5 ini 13 per 13 dikali dengan 52 sama dengan 4 kali 5 dapat 20 kip. Kemudian kita punya R2Y sama juga adalah menjadi R2 dikali dengan cos alfa itu sama dengan R2 cosnya adalah 12 per 13 kali 39 sama dengan 36 kip. Kemudian R2X sama dengan R2 dikali sin alfa sama dengan 5 per 13 kali 39 dapat 15 kip. Sudah. Nah, kalau ini sudah berarti sudah mudah kita lakukan. Jadi tinggal kita sigma momen, ya. Sigma momen. Hitung, kita mau dahulukan apa? Kalau kita lakukan sigma horizontal, kita tidak akan dapat langsung hasilnya. Hanya dapat berupa persamaan karena mengandung RAX dan menanggung RBX. Mengandung itu. Jadi supaya jadi itu kita lakukan satu saja. Kita momen di A, kita dapat itu. Jadi lakukan sigma momen di A sama dengan 0. Nah, kalau kita sigma momen di A, soal demikian, kita tidak perlu pakai yang ini. Jadi langsung ya, langsung kita mulai dari momen di A berarti kita mulai dari R2, langsung R2 ya. Bisa langsung R2. Tidak perlu pakai R2Y. Kalau kita pakai R2Y, maka kita akan pakai R2X. Jadi banyak sekali perhitungannya. Kan kita punya R2 kan tegak lurus batang AB. Ya, dan itu kita bisa hitung sepertiga daripada panjangnya 26. Ya. Jadi kalau kita ini menjadi R2 kali sepertiga dari 26. Ya, dari panjang miringnya gitu. Kemudian itu putar kanan tambah R1 kali, nah ini satu hal lagi saya ingin bawa ke kalian. Apa nggak apa-apa kita pakai prinsip itu sebetulnya. Nah kalau kita mau ini pakai perjanjian Kartesius kita putar, ini kan cuma untuk hitung reaksi peletakan ya. Untuk hitung reaksi peletakan nggak masalah. Tapi nanti kalau kita menghitung gaya dalam, nanti kalau kita masuk ke 3 dimensi sebetulnya putar kiri yang positif ya. Kalau kita perjanjian tangan kita ya. Ini X, ini Y. Kita gini ya. Jadi Z-nya ke arah badan saya. Kalau ini begini, yang ini berarti X-nya ke depan daripada kita punya layar ini, slide ini. Jadi ke depan. Jadi sesungguhnya positifnya ketika ini putar kiri. Ya. Gitu. Itu arah sumbu positifnya ke sini. Arah sumbu positif Z-nya ke sini. Gitu. Maka kalau dia sumbu putarnya sumbu Z, maka berarti putar kiri itu adalah positif, putar kanan negatif. Kita pakai kaidah tangan kanan. Oke. Kita kembali ke sini. Jadi RAX dikali 1/2 daripada daripada 26.
Kemudian kurang RB, langsung RB kali ini RB-nya kali 26 sama dengan, nah ini kita sudah bisa bagi-bagi kan, coret-coret ini 26 bagi aja, ada 26 semua Pak, ya kan. Nah, ada momen nggak ada momen kan. Nah, jadi kita peroleh bahwa RB sama dengan R2 berapa? R2 39 kali sepertiga atau sepertiga dari 29. 39. Kemudian tambah R1 52. Seperdua dari 52. Si ada? Tidak ada. Sama dengan sepertiga dapat 13. 13 tambah 26. Jadi 13 tambah 26. Dapatnya adalah 39. Sudah ya? Itu RB. Sekarang kita momen selanjutnya sigma momen di B sama dengan 0. Ya. Jadi kita momen di sana RB R, karena ini momen. Jadi kita tidak usah khawatir dengan, tapi kalau kita momen di B ya, maka ada RAX sama RAY punya jarak. Nah, supaya kita mudah, jangan dulu lakukan sigma momen di B. Kita dahulukan dulu sigma horizontal supaya langsung dapat RAX-nya. Kalau kita momen di B, maka akan mengandung RAX. Tapi sebenarnya nggak masalah sih. Kita momen di situ nggak masalah karena RAX sama RAY itu adalah variabelnya. Oh, sorry, nggak boleh. Kalau kita bukan tanya nggak boleh. Jadi boleh sih, cuma lebih sulit. Nah, kita lakukan bagusnya adalah kita sigma horizontal lebih dahulu supaya bisa langsung dapat sigma horizontal sama dengan 0. Berarti ada RAX. Kemudian habis itu, nah ini perlu diingat, ini ada proyeksi semua ya. Ya, berarti tambah. Nah, untuk ini kita lihat dengan baik ya. Kalau ini kita tetap menggunakan sistem perjanjian tanda kita ya. Jadi RX2 tambah R2X tambah R1X ya. Kemudian ditambah dengan tambah ya, jangan kurang dulu. Ya. Ditambah dengan kita punya RB. RB X sama dengan 0. Nah, RBX kita ini, RBX langsung saja ya. Ya, kita bisa beri RAX yang kita cari, RA sama dengan min R2X. R2X berapa? R2X itu adalah 15. Ya. Min. Kemudian kita punya RR1X itu 20 kurang 20. Kemudian RBX juga itu adalah RBX itu sama dengan 2/3 daripada, oh ini salah tulis saya ya, ini X. Jadi RBX-nya adalah 5/13 RB. RB kita kan sudah ada nilai. Ya? RB kita sudah ada nilai. RB-nya miring ya. Nah, kalau kita proyeksi arahnya sudah ke kiri. Ya.
Maka kita harus memasukin, berarti RB kita adalah tambah min ya. Jadi saya taruh aja nih min dulu. Min, kemudian min itu RB dikali dengan sin 30. Sudah ada RB-nya, RBX-nya sudah ada kan? Langsung saja. Min berapa itu? Min 5/3 ya, 5/13. 5/13 RB. Ya. Jadi kalau kita coba hitung 15 tambah 20 jadi min 35 tambah RB sudah ada nilai itu? RB 39 tambah 5/3 kali 39. Nah, maka hasilnya adalah ini kalau kita lakukan perkalian ini habis dapat 3. 15 tambah 15 sisa min, hasilnya adalah min 20. Artinya bahwa dia ke kiri. Jadi kalau kita lihat bahwa arah kerjanya ke kiri, gitu ya. Nah, nanti kita lihat, kita kontrol. Ini 20 ditambah dengan 35. Ya, udah. Nah, ini yang saya perlu hati-hati ya. Saya jelaskan ulang ya. Jadi kita bikin semua penjumlahannya karena kita beri tanda positif, maka RX kita anggap positif semua. Nanti setelah kita masukin gayanya, kita masukin tanda sesuai arahnya. Nah, jadi kalau R2X arahnya ke kanan, positif nilainya kita input. Kalau RR1X positif kita input ke kanan, ya. Tetapi RB-nya ke kiri, maka itu kita inputnya negatif. Oke? Gitu. Jadi posisi kita input negatif jadinya demikian. Nah, bisa kalian kontrol. Berarti kalau RBX-nya itu adalah 15/13 kali RB39 dapatnya 15. Jadi kalau 15 ke kiri tambah 20 ke kiri dapatnya 35. Sedangkan kita punya R2X ke kanan 15 tambah 20. Pas kontrolnya oke. Nah, selanjutnya kalau kita sudah dapat nilai dari RAX baru kita sigma momen di B sama dengan 0 supaya kita dapat RAY. Ya, kita mulai RAY putar kanan. Jadi RAY kali 2 bukan 26, talib 24 aja pakai. Ya. Enggak usah pakai 20 karena kita tidak proyeksi ya. Ya, karena kita momen di situ. Kalau kita mau proyeksi boleh pakai 26. Ingat ya. Ini kita momen di sini. Maka yang ini tidak usah diproyeksi. Cukup pakai panjang 24 yang itu. Nanti RAX juga tidak usah proyeksi, pakai tingginya 10. Ya? Oke. RAX kali 24 ini putar kiri, jadinya putar kiri ya. RAX kali 10. Jadi putar kiri kan? Ya, ini putar kiri. Ini kan gini ke sana. Ya, putar kiri. Oke. Kemudian habis itu kita untuk menghitung R1 dan R2 kita boleh pakai yang langsung R2-nya. Pakai langsung R2-nya putar min R2 tapi kali dengan panjang miringnya. Ya. Panjang miringnya ada 2/3 dari 26. 2/3 kali 26 kurang R1 kali 1/2 daripada 26 sama dengan 0. Ya. Sekarang kita hitung. Jadi RAY kali 24
kurang RAX. Sorry. Jadi RAX-nya kiri ya, putar kiri ya. Kita tadi bikin ini ini putar kiri ya. Tapi kalau kita masukin nilainya dari itu putar kiri, hasilnya berbeda. Jadi putar kanan. Jadi RAX kan min. Mana RAX? Min ya. Jadi kita isi min 20 kali 10. Oke? Nah, kurang R2 adalah mana R2? R2-nya adalah 39 ya. 39 kali 26 bagi 3 tidak boleh ya. Ya, jadi ini menjadi kali 52 per 3 kurang R1 berapa? 52 ya. 52 kali 13 sama dengan 0. Oke, sekarang kita bisa lakukan pembagiannya ya. Ini menjadi 24 RAY sama dengan ini menjadi positif 300, kemudian tambah 39 bagi 3 dapat 13 kali 52. Ini 13 kali 50 dapat 676. Kemudian tambah 52 kali 13 sama ya. 52 kali 13 juga dapat 676. Oh sorry, bukan. Oh iya, 26 per 3 R2 kali ya. Oke. Jadi kalau kita jumlahkan menjadi sama dengan ini kali 2 aja tambah 300. 200. Oh sorry, 200 benar. Ya salah. Ini jadinya 2. Terus maka kita dapat di sini RAY sama dengan bagi 24 dapat segini 194 per 3. Hasilnya positif berarti ke atas ya. Jadi saya tidak lagi bilang positif hasilnya berarti sesuai dengan arah pemisalan saya sebelumnya, tidak. Saya sudah ganti kalimatnya dengan berarti arahnya ke atas. Oke. Sekarang kita kontrol. Jadi kita kontrol sigma vertikal sama dengan 0. Jadi R AY kurang ya, tambah ya. Tapi kita tambah dulu semua kan, tambah semua atau saya bilang kan. Jadi R1 R2Y 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 tambah R1Y kemudian tambah RBY sama dengan 0 gitu ya. Ya toh? RBY R1. Oke. Sekarang RAY berapa? 194 per 3 kurang ya. Karena dia ke bawah ya, nilainya ya ke bawah ya. R2Y kurang ke bawah min berapa itu? R2Y min 36 kurang RR1Y min 48 kemudian tambah RBY adalah 12 per 13 kali RB
RB kita adalah 39 sama dengan 0. Wah, ini kayaknya nggak habis dibagi, ya. Ada yang salah ini di perhitungan. RA kali kali 24, benar. Kemudian putar kiri RAX kali 10. R2 kali 2/3 dari 26. Kemudian R2 adalah 1/2 dari 26. 20 kali 10 kurang 2/3 dari 26. Tadi gimana? Oke, iya. (52 39). Harusnya 39 kan habis bagi 3. Oh, bagi 24. R2Y dapat 13 267. Kok nggak habis dibagi ya? RB dapat 39 ya. Bahaya nih. 200 tambah 13 kali 52 kali 2 bahagi habis dibagi. Jadi ada yang salah ini. Ini kan kontrolnya tidak 0. Apa yang salah? Jadi penyebabnya adalah ini, kita ada kekeliruan. Ini harusnya -20 ya. Jadi ya posisinya adalah positif, jadi ini jadi -200. Kalau -200 mungkin hasilnya bisa genap ini. Jadi 13 kali 52 kali 2 kurang 200 bahagi 24. Itu habis bagi 48. Jadi itu ada kesalahan, ini menjadi 48. Jadi kalau kita bagi ini dapat 3. Ya ini oke ya. 48 36 ya. Oke. Nah, kita sudah peroleh demikian, jadi berarti sekarang nah sekarang kita berarti arah kerja gaya yang kita peroleh jadinya
Ini ke atas besarnya sebesar RAY itu aja 48, ini 48, kemudian ini RAX sama dengan min ya, ke kiri ya, ini kiri, ini 20 ya. Nah, tidak perlu tanda. Kalau kita pakai ke kanan, taruh kanan ke kanan, tanda negatif ditulis ya. Tapi ini kita sudah, ini ke kiri saja, ini tanda 20 hilang, 20 keep. Kemudian ini RB dapat 30 ya. Ya, itu hasilnya. Ada yang mau ditanya?